Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di NDM Farm teman-teman semuanya. Selamat menunaikan ibadah puasa ya. Cukup lama kita nggak konten karena kondisi badan juga kurang fit ya teman-teman. Jadi pada video kali ini karena memang perubahan iklim dan juga cuaca ya, lagi musim pancaroba ya. Terkadang intensitas hujan cukup tinggi, terkadang juga musim panas atau kemarau juga ada dalam ruang lingkup 1 minggu ini ya, di range 7 hari sekitar ini ya. Baik teman-teman, bagaimana impact dan dampaknya terhadap hewan ternak kita, salah satunya itu jenis unggas yang lagi kita budidayakan sekarang ini, yaitu jenis ayam petelur jenis Lohman ya teman-teman. Baik teman-teman, pada video kali ini kita share terkait kondisi penyakit yang diindikasikan terjadi pada hewan ternak kita jenis unggas ini, yaitu ayam petelur, yaitu penyakit kolera ya. Penyakit kolera ini cukup berbahaya atau juga terjadi karena beberapa faktor. Pertama itu bisa amonia dari kotorannya sendiri ya, kemudian juga mungkin faktor dari jenis hewan lainnya. Karena kita lihat di sini di area kandang ini seperti burung yang juga ikut menikmati makanan dari jenis ayam-ayam kita di sini ya teman-teman, di kandang kita ini ya. Makanya kemarin kita lakukan sebuah upaya preventif atau mengatasi burung-burung tidak masuk dengan menggunakan paranet di setiap ventilasi udara ya. Karena juga burung-burung yang sering melakukan migran atau perpindahan dari suatu wilayah ke wilayah lainnya itu bisa saja mendatangkan, membawa bakteri bahkan virus yang nanti juga menempel hingga di area talang makanan maupun di makanan ayam-ayam ternak kita ini teman-teman ya. Nah, dan terkadang hal itu tidak terkontrol, jadi bisa mengakibatkan ayam kita itu terkena virus ya, salah satu itu kolera teman-teman ya, atau berak kapur juga bisa. Seperti yang terjadi ayam di satu ekor kita ini, dari beberapa minggu ini ayam kita drop juga kondisinya ya. Tapi kita rela aja ya, assisting. Intinya kita lakukan treatment. Yang pertama itu kemarin upaya kita sudah lakukan, yaitu pembersihan area minum, instalasi minum ya. Kita bersihkan dengan air biasa, kemudian kita rendam dengan menggunakan rendaman air yang dicampur dengan neo antiseptik untuk menghilangkan bakteri yang ada di nipel-nipel ayam kita ya teman-teman ya. Nah ini ya. Kemudian juga untuk menghindari berak kapur yang semakin buruk dan parah, kita bisa melakukan pemberian pakan dengan herbal, itu mencampur adonan pakan kita itu dengan daun pepaya yang sudah kita iris-iris ya teman-teman. Upaya itu sudah kita lakukan 3 hari kemarin. Dan karena intensitas kita yang cukup konsen terhadap pembenahan ayam-ayam kita yang lagi drop, jadi kita nggak sempat bikin videonya. Kemudian upaya lainnya dengan menggunakan bahan kimia, yaitu kita membeli obat kolera jenis unggas itu, yaitu Koleradin ya. Nah jadi terserah teman-teman ya, mau beli jenis merek apapun, yang penting memiliki kandungan neositiminnya ya. Ini kurang jelas ya. Oke teman-teman, dia minimal kandungannya ada neositimin, kemudian citerselin ya. Nah seperti itu teman-teman ya. Jadi ini bisa membantu indikasi ayam yang terkena kolera dan juga CRD, bahkan pulorum ya, atau berak kapur lah ya teman-teman ya. Dan itu tidak kita pungkiri terjadi oleh ayam kita. Jadi kemarin upaya preventif sudah kita lakukan. Intinya teman-teman, kita selalu mencari problem solving dari setiap persoalan yang kita hadapi. Dan untuk minuman herbal yang kita kasih teman-teman ya, yaitu kita memberi yang namanya itu apa ya, kemarin itu jahe yang kita parut, kemudian kita ambil saripatinya dengan dicampur air seperti pembuatan kelapa santan parut itu ya. Seperti kita mengambil santan kelapa ya. Kemudian juga dicampur dengan gula merah sebagai kandungan glukosa yang cukup tinggi, yang kita rebus secara mendidih. Kemudian kita diamkan gula merahnya hingga dingin, kemudian baru kita campurkan dengan larutan saripati jahe yang sudah kita parut dan juga kita remas seperti santan seperti itu. Kita aduk, misalkan kita komposisinya itu 1 kilo jahe dan setengah kilo gula merah. Kemudian setelah kita lakukan proses pemarutan bahkan pelarutan terhadap gula merahnya,
Kemudian kita campurkan kedua kondimen bahan tersebut. Setelah kondisi larutan dari gula merahnya itu dari titik didih itu kembali normal dingin ya, dengan melakukan proses pembiaran kurang lebih 1,5 jam. Setelah dicampurkan baru dimasukkan ke area instalasi talang air. Yang menggunakan talang air bisa dimasukkan ke area talang air yang memiliki drum penampungan untuk dialiri ke nipel-nipel. Nanti juga dimasukkan, baru dicampur dengan air mineral biasa ya teman-teman ya. Nanti tingkat kepekatannya disesuaikan saja, minimal untuk 1 kilo bahan jahe dan juga setengah kilo gula merah itu airnya kurang lebih 25 liter lah air biasanya dicampur, kemudian diaduk dengan merata ya teman-teman. Kalau bisa ini diberikan pada kondisi petang hingga pagi hari ya teman-teman. Jadi upaya proses obat itu bekerja, obat herbal itu bekerja itu pada malam hari. Jadi ada kehangatan yang dirasakan oleh ternak dan unggas kita itu di kondisi istirahat malam hari. Jadi proses pengobatannya itu lebih maksimum ya. Setelah itu nanti akan nampak perubahannya banyak sedikit, tingkat produktivitas telur kita memang akan menurun dan juga jenis telur kita itu akan sedikit memudar seperti ini ya teman-teman ya. Nah ini ya, tidak terlalu kecoklatan seperti biasanya, sedikit memudar lah ya, karena itu juga mereka dalam fase pengobatan dan juga treatment. Akan tetapi untuk tahap awal jangan dulu digempur, maksimal dulu untuk produktivitas. Kita upayakan dulu proses perbaikan dari kondisi fisik ayam-ayam kita. Ini ayam-ayam kita ini baru pasca sakit kemarin ya teman-teman ya. Nah kemudian juga upaya lainnya kita bisa berikan, setelah kita berikan air jahe selama kurang lebih dengan gula merah itu 3 malam ya teman-teman ya. Kita diamkan 1 hari, kita larutkan juga dengan air mineral biasa, kita selingi 1 hari ya teman-teman. Setelah 3 malam itu berturut-turut kita kasih parutan dari jahe dan juga gula merah itu, obat herbal untuk ayam kita ini kita biarkan 1 hari dengan larutan air mineral biasa. Kemudian baru kita campurkan lagi Vitastres, karena proses pengobatan sudah kita lakukan upaya untuk menghindari stres dan juga meningkatkan kembali daya tahan tubuh, serta juga memaksimalkan upaya nafsu makannya kembali ya teman-teman. Kita bisa kasih Vitastres 1 malam atau 2 malam bahkan juga bisa ya. Nah untuk kembali dia recovery, karena di dalam kandungan Vitastres juga terdapat banyak vitamin dan juga antibiotik yang bagus untuk ayam-ayam kita yang sudah melakukan treatment pengobatan ya teman-teman. Kemudian untuk ayam-ayam kita secara per ekor gitu ya, kita lihat kondisinya, kita pantau seperti apa gitu, apakah dia ada indikasi penyakit lainnya. Nanti kita pantau terus menerus. Nah itu bisa kita juga kasihkan 1 pil kapsul Tetakor ya untuk upaya preventif. Usaha itu dilakukan setelah masuk upaya pemberian obat herbal seperti jahe dan gula merah ini selama 3 malam dan juga 1 hari. Nah ini nih musuh-musuh yang potensi membawa kolera nih, burung-burung gereja seperti ini ya. Nah burung-burung pipit seperti ini nih. Ini belum semuanya kita kasih peranet di atas teman-teman. Ini dia masih masuk aja. Kadang kalau dia cuma nebeng makan di obang nggak apa-apa, tapi kadang dia juga nggak steril dan membawa virus ya teman-teman. Ya kita harus usir lah secara manual seperti ini menjelang nanti semua kondisi paranet terpasang di area instalasi udara, di mana kondisi burung-burung ini masuk. Dia udah pada ngerti di sini ada sumber pakannya. Kita nggak pelit terhadap makanan, mau aja kita berbagi. Cuman dia juga membawa virus teman-teman, yang juga kurang bagus untuk ternak kita ini. Dia masuk dari sini teman-teman. Kita tahu dia lapar juga, cuman kita juga harus skala prioritas dulu karena kita ingin menghasilkan telur ayam bukan telur burung ya teman-teman. Maka kita harus jagain juga nih ternak kita nih. Baik teman-teman, seperti itulah ya. Ini kita nggak ngerti nih, apalagi nelor, apalagi sakit gitu ya. Nah setelah pasca pengobatan pasti bentuk telur ayam kita itu agak kecenderungan ada identifikasi berbeda dari hal kondisi ayam yang lagi normal ya. Tapi nggak apa-apa, baik dari sisi ukuran telur, bahkan juga cangkangnya juga berbeda nih teman-teman. Sekali lagi tetap semangat untuk para peternak muda, upayakan terus cari problem solving setiap kendala-kendala yang terjadi terhadap hewan ternak kita itu ya. Dan lakukanlah antisipasi
secara berkala ya teman-teman ya. Oke, semoga informasi ini bermanfaat, pengalaman ini bisa juga memberikan alternatif dari persoalan yang teman-teman hadapi di kandang sendiri lah ya. Nah, kalau memang ada saran-saran lainnya silahkan berbagi di kolom komentar. Ada inputan-inputan masukan ketika tadi kasus ini juga terjadi sama teman-teman yang memiliki problem solving tersendiri sehingga manjur alias juga bisa dikendalikan hama dan juga jenis penyakitnya. Baik teman-teman, salam satu kandang, salam dari peternak primitif. Ini kayaknya harus kita obati. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari NDM Farm juga. Dadah, sampai jumpa.